Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, semoga kita dalam lindungan Allah, amin amin ya rabbal alamin. Kisah Sunan Kalijaga dilarang pergi haji ke Mekah. Semua umat Islam pasti memiliki keinginan untuk berkunjung ke rumah Allah, Baitullah, Ka'bah di Mekah, untuk menunaikan rukun Islam kelima, yaitu haji, berkunjung ke kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah, dan napak tilas-tilus situs bersejarah Islam lainnya. Semua umat Islam memiliki berharap bisa datang ke sana, tidak terkecuali Sunan Kalijaga atau Raden Said. Sunan Kalijaga merupakan salah seorang wali songo, sekumpulan alim ulama yang berhasil mengislamkan masyarakat Nusantara, khususnya Pulau Jawa. Dikisahkan suatu ketika Sunan Kalijaga berada di Mekah. Ia memiliki kehendak untuk menjalankan ibadah haji. Namun siapa sangka seorang ulama senior, pada saat itu Maulana Maghribi, meminta Sunan Kalijaga untuk kembali ke Pulau Jawa, tidak memperkenankannya untuk melanjutkan perjalanan ke kota Mekah. Larangan Syekh Maulana Maghribi terhadap Sunan Kalijaga tersebut bukan tanpa dasar. Syekh Maulana Maghribi beralasan jika Sunan Kalijaga tetap pergi haji, maka masyarakat Jawa akan keluar dari Islam atau kembali kafir. Karena pada saat itu kerajaan Demak masih dalam runtuhnya. Kerajaan Majapahit menyebabkan kekacauan dan kerusuhan di mana-mana. Lebih dari itu, Syekh Maulana Maghribi juga berkata kepada Sunan Kalijaga, kalau ke Mekah, yang asli itu ada di dalam hati diri sendiri, sementara Baitullah Ka'bah yang berada di Mekah itu hanyalah batu peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan demikian, ibadah haji bukan hanya sekedar perjalanan fisik ke Mekah, akan tetapi ibadah haji adalah ibadah metafisik spiritual. Seorang akan sampai ke Mekah dengan sejati manakala mereka sanggup menjalani kematian dalam kehidupan dan bisa membebaskan diri dari belenggu hawa nafsu. Demikian kisah dalam Suluk Wijil yang diceritakan buku Sunan Kalijaga Mistik dan Makrifat. Ada versi lain yang melarang Sunan Kalijaga untuk haji. Dikisahkan bahwa yang melarang Sunan Kalijaga berhaji adalah Nabiullah Khidir alaihissalam. Ketika Sunan Kalijaga berada di tengah laut dalam sebuah perjalanan menuju kota Mekkatul Mukarramah, tiba-tiba Nabiullah Khidir menghentikannya. Segera Nabi Khidir alaihissalam memberikan nasihat kepada Sunan Kalijaga agar tidak usah melanjutkan perjalanan ke Mekah jika tidak mengetahui apa yang akan dilaksanakan selama tinggal di sana. Kisah ini diambil dalam Suluk Linglung. Kisah Sunan Kalijaga di atas memberikan banyak pelajaran bagi kita. Salah satunya adalah lebih memprioritaskan umat. Sunan Kalijaga dilarang berhaji karena pada saat itu iman masyarakat Jawa yang menjadi medan dakwah Sunan Kalijaga masih rapuh, masih lemah. Sementara kalau kita tarik hari ini, persoalan umat tidak pada ranah iman lagi, tapi kemiskinan, kebodohan, pengangguran dan lainnya adalah suatu yang tidak benar. Jika ada seorang yang sering menunaikan ibadah haji dan umrah ke Mekkatul Mukarramah, sementara umatnya, tetangganya dan saudaranya masih dalam keadaan yang memprihatinkannya, bukan ada banyak cerita yang mengisahkan bahwa seorang mendapat status haji mabrur meski tidak menjalankan ibadah haji di Mekah. Ada hadis Nabi yang juga menceritakan hal itu. Dikisahkan bahwa usai menunaikan haji, para sahabat mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertanya, perihal siapa yang hajinya mabrur ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, hajinya yang mabrur adalah si fulan. Mendengar nama sahabat yang disebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, para sahabat jadi terheran-heran, mengapa karena si fulan yang disebut Nabi tersebut tidak jadi menunaikan ibadah haji, malah si fulan menggunakan uang yang disiapkan untuk bekal haji.
untuk menolong tetangganya yang sedang sakit. Semoga kisah ini bermanfaat, dan bila ada kata-kata yang kurang sopan, saya sebagai konten channel mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.